Cok gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amin. Yang dihormati bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Huda yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, serta adik-adik, anak cucuku yang saya banggakan. Pertama dan utama, marilah kita senantiasa memanjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Ilahi Rabbi atas limpahan rahmah hidayah inayah kepada kita semuanya, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberi kemampuan, kesempatan, kesehatan, ketenangan, bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu puasa pada bulan Ramadan yang hampir sepertiga. Bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah Masjid Al-Huda yang saya hormati, saya mau menanyakan, apakah jamaah semuanya tadi sahur? Sahur, alhamdulillah. Ya, ini merupakan suatu kebahagiaan bagi kita ya ibu. Pada pagi hari ini akan saya sampaikan tentang sahur. Sahur ini bukan sahur, tapi sahur. Fadilah sahur. Mungkin ini sudah disampaikan oleh yang lain, tapi saya siapkan ini untuk mengingatkan barangkali kita ini masih mengabaikan sahur. Di sini sahur itu suatu yang dipakai bersahur berupa suatu makanan atau minuman. Dinamakan sahur karena apa? Dilaksanakan pada waktu sahur, yaitu akhir dari sepertiga malam yang terakhir hingga terbit fajar. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Makan sahur bapak-bapak dan ibu-ibu itu sangat dianjurkan bagi orang yang berniat siang. Siang di sini bukan kalau bahasa Jawa, siang itu poso itu, tapi siang di sini adalah bahasa Arab. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah 183 dikatakan, kutiba alaikumus siyam. Nah, siang di sini adalah melaksanakan puasa Ramadan ataupun puasa-puasa sunat siang. Nah, ini karena apa? Banyak fadilah atau keutamaannya diantaranya. Ya, ini coba diingat-ingat supaya kita jangan mengabaikan. Sahur aku kok mau aku berjajan jam 1. Sudah aku rasa sahur. Bukan begitu. Bapak-bapak dan adik-adik, sahur kita bangun sepertiga malam, ya, atau di antara kurang lebihnya itu. Kemudian kita walaupun kenyang, kita tetap melaksanakan sahur. Makan, minum, yang dimakan sudah kenyang ya sudah, adanya kurma ya kurma, adanya roti ya roti, tidak ada roti, tidak ada apa-apa, adanya air putih. Itulah yang penting di sini kita masih berada dalam keadaan waktu yang terakhir di antara subuh itu. Maka marilah di sini dijelaskan bahwa pertama, sahur itu mendatangkan keberkahan. Nah, di sini mendatangkan keberkahan itu luar biasa. Kita bisa melaksanakan sholat malam. Seandainya itu tidak bulan Ramadan,
Apakah sahur masih berlaku? Tetap berlaku sepanjang masa. Jadi kita dibangunkan oleh Allah pada waktu sahur yang paling baik seperti malam terakhir sampai akan subuh. Itu merupakan keberkahan. Kita dapat melaksanakan sholat tahajud di luar Ramadan. Kalau pada bulan Ramadan namanya tarawih. Mari kita teruskan istiqomah ini nanti setelah bulan Ramadan. Kita tetap bangun di waktu sahur. Untuk apa? Tahajud munajat atau tahajud, tahajud atau istikharah. Kita lakukan. Maka itu bapak-bapak dan ibu-ibu, kita utamakan jangan sampai lupa. Nah ini sesuai dengan hadis sahabat Anas bin Malik. Di sini dikatakan tasahuru fa inna fi suhuri barokah. Bersahurlah kalian karena sesungguhnya dalam sahur itu ada berkah. Maka adik-adik, mari kita biasakan nanti sahur Ramadan. Teruskanlah apa yang telah dilakukan dengan istiqomah pada bulan Ramadan. Jangan hanya berhenti setelah Syawal. Adik-adik yang dalam keadaan waktu sekarang ini harus berjuang untuk menuntut ilmu, untuk meraih masa depan yang cerah, untuk meraih masa depan tidak hanya di dunia juga untuk akhirat kita. Nah, terus lakukan. Walaupun itu sudah hampir subuh, masih kurang 10 menit, bangun untuk melaksanakan sholat tahajud 2 rakaat dan 1 witir. Teruskan sampai akhir hayatmu. Jadi jangan ini kan tugas yang sepuh-sepuh. Aku kan izin bukan begitu. Nyawa itu milik Allah. Sewaktu-waktu oleh Allah tidak bisa diajukan, tidak bisa diundurkan. Seperti tadi yang dibacakan oleh Bapak Esa dalam rakaat kedua. Maka kalau sudah demikian, kita harus sadar. Jangan menunda-nunda waktu. Mumpung masih sehat sebelum sakitmu, mumpung masih longgar sebelum sempitmu, mumpung masih hidup sebelum matimu, dan mumpung masih sehat sebelum sakitmu. 4 perkara, 5 perkara yang harus kita selalu kita ingat. Hadirin yang berbahagia, yang berbahagia. Kedua, makan sahur memiliki keberkahan dunia dan akhirat. Di sini, marilah kita ini terus saja melakukan sahur dan sholat malam. Ya, karena apa? Pada waktu sahur itu, malaikat penerima doa dan istighfar. Dan di sini sesungguhnya sahur itu mengandung kita terjaga dari tidur, terjaga dari tidur pulas. Karena kita waktu itu berzikir istighfar. Maka marilah waktu sahur kita pakai untuk istighfar, untuk kalimat thayyibah, mohon ampun, bertobat kepada Allah. Itu sangat mustajab karena mengandung barokah. Yang ketiga, Allah dan para malaikat bersolawat kepada orang-orang yang makan sahur, bersolawat mendoakan kita yang makan sahur, dan kita dalam keadaan suci, hati kita bersih dari segala penyakit-penyakit rohani. Maka di sini malaikat, doa orang-orang yang soleh saja bisa makbul, apalagi doanya malaikat. Masya Allah. Yakinlah hadirin yang saya hormati, jangan sampai meninggalkan waktu sahur untuk munajat kepada Allah, walaupun barangan 1 witir seandainya sudah terlelap tidurnya dan terjaga dalam keadaan yang sempit. Jadi marilah malaikat
Dan Allah turun ke langit bumi melihat hamba-hambanya yang bersujud untuk memohon ampunan, memohon keberkahan. Jangan sampai ragu dan bimbang. Allah selalu bersama kita, menolong hamba-hambanya yang selalu munajat kepadanya. Keempat, mengikuti akhlak para rasul. Jadi rasul-rasul yang dahulu itu juga melakukan doa, selalu berzikir pada Allah, ya. Dan terlebih yang harus kita ingatkan bahwa para rasul itu selalu melaksanakan apa Bapak Ibu? Berbuka siang, ya. Segera berbuka kalau mendengarkan waktu telah tiba. Kemudian mengakhirkan sahur. Nah, jadi jangan sampai anak-anak ya ini bermain HP. Aku sahur saat ini aku gampang. Nah, ini melantarkan waktu yang luar biasa hebatnya. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu jangan sampai mengabaikan. Kelima, mendapatkan kebaikan. Jadi sahabat-sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu mengatakan bahwa jika dapat di sini umatku senantiasa dalam kebaikan selama mereka mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka saum. Hadis riwayat Ahmad. Keenam, membedakan kaum muslimin dengan kebiasaan orang-orang yang ahli kitab Nasrani dan Yahudi, ya. Jadi kita harus menonjolkan ini. Aku adalah orang Muslim, harus berbeda dari yang lain. Nah, maka bapak-bapak ibu di sini ini masalah penting. Lakukanlah apa kebaikan yang telah kita lakukan pada bulan Ramadan ini, dan selalu berdoa agar besok Ramadan yang akan datang bisa ketemu. Inilah karena bulan Ramadan merupakan keberkahan dari seawal sampai ke akhir, penuh rahmat berkah, penuh ampunan, dan bisa membebaskan kita dari api neraka. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberi kekuatan oleh Allah, keselamatan, ketenangan, kesehatan, dijauhkan dari segala mara bahaya, bisa melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, meninggalkan semua larangannya, dan bisa mendidik putra-putrinya menjadi putra-putri yang soleh dan solehah, generasi Quran yang tangguh, dan selalu mendoakan kepada kedua orang tuanya dan mendoakan umat Islam, muslimin dan muslimat. Maka pesan saya terakhir, terus lantunkan Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Jadi bapak ibu adik jangan egois, jangan cuma Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jangan egois hanya untuk kedua orang tuanya, tapi cantumkan doa untuk para leluhur kita, guru kita, ustaz kita, pendiri daripada yang memperjuangkan adanya Sibela RW 25 menjadi masjid yang sampai sekarang Mekah dan insya Allah makmur. Terus saja kantongkan habis sholat subuh, yang belum usahakan mencari catatan hanya sedikit sekali, kemudian artinya sehingga selalu ingat apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita masih bisa bertemu besok satu tahun yang akan datang itu pada 40 ya. Maka segala kesalahan saya akan saya bisa orang yang husnul khotimah. Terima kasih atas